Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukal Saputra, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis jabatan. Melalui analisis jabatan tidak dapat membongkar struktur organisasi, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan efisiensi serta produktivitas. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi metode-metode yang digunakan dalam analisis jabatan, pentingnya proses dalam pengolahan sumber daya manusia, dan bagaimana analisis jabatan dapat menjadi alat kuat merancang strategi pengembangan organisasi. Baiklah, tanpa memperbanyak waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, analisis jabatan memiliki peran yang penting dalam sebuah organisasi untuk menempatkan orang pada suatu jabatan atau posisi tertentu. Karena tanpa melakukan analisa dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang dilakukan oleh karyawan atas pekerjaannya, organisasi tidak akan dapat membentuk prosedur sumber daya manusia yang efektif untuk memilih, mempromosikan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Analisis jabatan merupakan suatu kegiatan pengumpulan, penilaian, dan penyusunan berbagai informasi serta sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Menurut Filippo, analisis jabatan merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang disyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungan dengan presentasi jabatan. Teknik dalam analisis jabatan merupakan sebuah proses di mana sejumlah pekerja dibagi-bagi untuk dapat menentukan tugas dan memiliki tanggung jawab yang hubungannya dengan sebuah pekerjaan. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Hasil dari analisis jabatan adalah deskriptif pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selain itu, analisis jabatan memiliki tujuan yang penting dalam perusahaan, antara lain: yang pertama, menganalisa dalam merekrut karyawan dan seleksi. Yang kedua, mengevaluasi kerja serta menetapkan kompensasi yang adil. Ketiga, menganalisa dalam desain pekerjaan. Seterusnya, menganalisa pekerjaan dalam kompensasi dan manfaat. Meninjau pentingnya analisis jabatan dalam hal penilaian kinerja, penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan, meningkatkan produktivitas. Terakhir, mematuhi hukum perburuhan. Lanjut. Manfaat analisis jabatan. Analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa manfaatnya yaitu: pertama, menetapkan dasar rasional pengupahan dan pengajian yang objektif. Kedua, menghapus persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi. Ketiga, merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang sebagai basis perencanaan. 4. Menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan pekerjaan yang ada. Dan menentukan dasar-dasar kebutuhan penyelenggaraan latihan baik untuk karyawan baru maupun lama. Menentukan pola atau fokus sistem pengembangan karir karyawan yang tepat dan menyeluruh. Menentukan standar-standar prestasi kerja yang realistik. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat berdasarkan keterampilannya. Penataan jabatan dan pengembangan organisasi. Membantu memudahkan memahami tugas terutama bagi karyawan baru. Terakhir, memperbaiki aliran atau alur kerja. Metode analisis jabatan. Pemilihan metode dalam analisis jabatan harus didasarkan pada tujuan-tujuan penggunaan informasi, evaluasi pekerjaan, kenaikan bayaran, pengembangan, dan sebagainya, dan pendekatan yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Menurut Mondi 2008, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam menentukan analisis jabatan, yaitu kuesioner. Kuesioner biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Analisis jabatan bisa memberikan kuesioner terstruktur kepada karyawan yang mengidentifikasi tugas-tugas yang mereka jalankan. Observasi. Ketika menggunakan metode observasi, analisis pekerjaan mengamati karyawan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan mencatat hasil observasi. Metode ini digunakan terutama untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang menekan keterampilan manual seperti operator mesin. Wawancara. Analisis wawancara karyawan dahulu untuk membantunya mendeskripsi tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian, analisis menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksa ketetapan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tersebut. Catatan karyawan. Informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Terakhir, kombinasi metode. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan klerikal dan administratif.
Analisis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara dan observasi terbatas. Analisis harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang digunakan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Rangkuman materi. Dalam rangkuman materi ini, kita akan mengevaluasi dan memahami konsep dasar analisis jabatan serta metode-metode yang dapat digunakan untuk menganalisis jabatan dalam sebuah organisasi. Analisis jabatan penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam sumber daya manusia serta pengembangan karir dalam organisasi. Mungkin itu saja materi dari saya tentang analisis jabatan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.